إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته ولجميع المؤمنين والمؤمنين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين ولجميع شيخنا إنما كان الله يكفي برحمة فعنا بهم بأسر وعلمهم ونعفاني في الدين ودنيا ونآخرة وعلى كل ناس بنية القبول كل سوري ومعمول إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Habib Abdullah bin Arwil Haddad rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin. Wan niyatu la tusiru fil ma'asi syai'an kama an tathira la athara lahu fi najasil 'ain. Faman wafaqa insanan ala ghibati muslimin wa adda'a annahu yuqsidu bidzalika dakhalu surur ala qalbi fahuwa ahadul muktabin muktabaini. Waman sakata 'anil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wa da'a annahu nawa bi sukutihi at-tawqi' 'anil kasri qalbil mubashir fa huwa syarikuhu fil ismi. Wa idza ta'allaqatin niyatul khabitha bil 'amali thayyib afsadathu wa siratuhu khabithan kaman ya'malu sholihati wa yanwa bidzalika tahsilul mali wal jah. Kata Imam Abdullah Al-Haddad, niat itu tidak memberikan dampak di dalam maksiat sedikit pun. Artinya kalau maksiat tapi niatnya baik tetap tidak dianggap baik. Ulun ini korupsi hak ya, untuk memakmurkan kampungku. Lalu lurah itu korupsi untuk memakmurkan kampungnya, maka tidak mendapat kebaikan. Atau wali kota, supaya kotaku maju baik ku ambil hak duit negara. Korupsinya bukan untuk pribadi tapi untuk kebaikan bersama dalam kota, tetap tidak memberikan kebaikan. Kenapa? Karena niat tidak memberikan bekas di dalam maksiat sedikit pun. Seperti mana kesucian tidak akan, seperti mana pembersihan tidak akan memberi bekas di dalam najis ain. Sama misalnya kata beliau, contohnya tahi. Aku membersihkan hak tahi ini supaya bersih. Dan bagaimana bisa bersih? Namanya juga tahi. Lain pakaian yang kena tahi, dicuci bersih. Tapi kalau tahinya seorang nggak bisa. Kecuali hak tahi burung, walet, liur kayak itu. Liur. Faman waqafa insana ala ghibati muslimin wa ta'annahu yuksidu bidzalika idkhal surah ala qalbi. Sama orang misalnya dia mencocoki manusia untuk menggibah seorang muslim dan dia mengaku bermaksud demikian itu untuk memberikan kegembiraan di hati orangnya, maka dia termasuk orang yang menggibah, membicarakan keburukan orang lain, menggibah ya bahasa kitanya. Lalu namanya seorang nih anak buah atau seorang nih misalnya ading atau lebih rendah, rupanya atasan kita, kakak kita atau siapapun itu membicarakan keburukan orang lain. Mau pergi ndak enak, kan bisa tuh berkesahan berdua, bertamu ke rumah orang, bertamu ke rumah keluarga, baru sampai di depan rumah, masuk ke dalam, si keluarga nih ceritanya ini kamu tuh jangan diparaki sana tuh itu bu. Dari awal kita bertamu ini niatnya silaturahim, tapi keluarga itu misalnya ngomong ke keluarga yang lain, maka aku nih ndak enak kalau meninggalkan pulang karena ini tamu, maka sama termasuk gibah ya. Sekalipun niatnya aku nih ndak enak, aku nih terpaksa aja terpaksa mendengar ini supaya hatinya kada tersinggung. Nah, padahal sama jadi hukumnya sama, ini termasuk juga ahli
gibah. Maka gibah ini bagaikan orang yang makan bangkai temannya sendiri, tidak ada kebaikannya. Dan orang yang berdiam terhadap amal ma'ruf nahi mungkar, dan dia mengaku berdiamnya itu supaya menjaga pecahnya hati orang, maka dia pun sama, dosa di dalamnya sama. Oh, rupanya tetangga ini pacaran ada di kompleks. Kita nih mau negur ndak enak. Kalau negur ini takutnya tersinggung, nanti terkelahi. Maka mendiamkan dia itu, yang inya pacaran, kita pun kena dosanya. Atau misalnya dalam satu komplek ada orang yang tidak dikenal masuk ke rumah istri orang yang suaminya itu begawi, laut kah, di luar pulau kah, ini seorangan. Maka setiap hari masuk situ. Maka kalau kita tidak melaporkan ke RT, satu gang itu berdosa. Kalau kita sudah melaporkan ke RT, RT-nya misalnya tidak bertindak, maka inya juga yang menanggung dosanya. Makanya tradisi di Aceh itu lumayan bagus. 2017 pernah ke Aceh. Ternyata di Aceh itu, menurut tuan rumah yang kami diami itu, kalaunya ada orang itu bukan mahramnya berduaan di depan rumah, maka satu gang itu sepakat untuk menggerebek sama-sama. Dan itu sudah terjadi di mana-mana di Banda Aceh itu. Tidak tahu di kampung, cuma di Banda Acehnya, di kotanya nang gitu. Jadi kalau misalnya, oh siapa itulah, anak siapa itu pindah maghrib masih depan rumah berduaan sampai tengah malam, maka yang keliling ini, dan itu sudah menjadi tradisi mereka. Dan di Samarinda ini pun ada, di daerah seberang itu ulun tahu ada satu lingkungan macam kayak perumahan. Kalaunya ada orang tidak dikenal lalu mojok di gang itu memang sepi, maka RT-nya bergerak, tangkap. Karena anaknya itu telepon, siapa nama bapakmu, di mana, telepon. Kan kalau tidak diambil orang tuanya, tidak dilepaskan, disita dengan RT. Itu kan bagus dia. Karena kalau kita membiarkan, umpat dua dosa. Aku ini tidak berani. Pokoknya kalau tetap berjuang, kalau memang tidak sanggup lagi secara fisik menegur atau lewat tangan, maka turunkan levelnya lewat mulut, dipadah-padahi tetangga. Kalau masih tidak ada kesanggupan lagi, betul-betul tidak enak juga, bakal berkelahi dan lain sebagainya, maka jangan lupakan doa ketika melihat. Nah itu karena kalau tidak begitu kita kena dosanya juga. Maka cara menghindari dosa itu dan supaya jadi bagus juga ketika kita lewat, doa. Mudahan orang tuh sadar, mudahannya berputusan. Karena di hadapan kita. Mudahan kalau memang mudahan lakas kawin. Gitu. Supaya ampihnya bermaksiat. Dan tapi kata Nabi, itu sepaling rendahnya iman. Menegur orang itu lewat hati. Kalau kamu melihat kemungkaran, tegurlah pakai tanganmu. Jika kamu tidak sanggup, pakai mulutmu. Kalau kamu tidak sanggup juga, maka dengan hatimu. Maka itulah paling lemahnya iman. Tapi masih beriman. Daripada kita lewat lalu hati kita ini pacaran terus, ini ndak ini. Nah itu kena, kita kena, dan kita merasa orang yang lebih baik dari dia. Berarti seakan-akan aku nih kada pacaran, aku nih sudah nikah, aku nih masih. Artinya kita bisa jatuh lah, derajat kita di saat itu lebih rendah daripada yang melakukan maksiat. Padahal itu balik gitu, karena kita merasa tidak ingat dan merasa kita nih aman, dan merasa dia itu sedang di dalam keburukan. Artinya kita merasa diri lebih baik secara tidak sadar. Bisa jatuh tuh kita. Makanya sepaling minimal doa. Makanya dianjurkan sekali memang
Macam kayak setiap kita baca manakib Syekh Saman itu kan selalu ada doa Allahumma gfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur Allahumma ajbur. Bayangkan kalau doa itu dibaca setiap subuh untuk seharian kita beraktivitas, artinya kita terhindar dari dosa yang itu. Kalau terhindar dari dosa seperti itu, kemudian sholat 5 waktu dikerjakan, lalu orang ini ya kadang mustahil digolongkan sebagai pangkat wali kutub, walaupun ini bukan wali kutub, cuma dimasukkan gitu nah di kelompoknya. Ibarat kita belajaran itu kita kadang bisa aja membaca, cuma kita termasuk di situ. Nah itu, nah kita bukan wali kutub pada gampang gitu, tapi kita termasuk. Kenapa? Karena kita berpegang dengan nasihatnya wali kutub. Nah gitu. Lalu kata Imam Haddad, siapa yang menggantungkan niat yang buruk dengan amal yang baik, maka niat buruk itu akan merusak dan jadi buruk. Aku kalaunya cair tanah tuh, aku ke diskotik tuh bang, pokoknya kawanan di gang nih ku traktir buka meja semuanya. Maka ketika mendapat nikmat, alhamdulillah, cuma sudah memboking, tinggal transfer aja lagi, maka syukurnya itu pun jadi buruk tuh. Karena niatnya buruk. Ini pengaruh niat tuh besar. Ada ulun pernah mendengar, Allahu a'lam jadi atau kada. Dulu waktu masih di Pemangkih, pernah di Pemangkih, ulun tuh ke Barabai naik taksi, naik angkot. Rupanya supir angkot itu waktu itu hendak menjadi caleg. Lalu beradu mulut di telepon. Ulun di belakang, duduk di belakang. Ujar supir ini, "Ika mawas sajalah, pokoknya pada hijainya. Kalaunya aku naik, pokoknya jangan harap ini. Pokoknya diancamnya apabila aku naik, jangan harap gini. Belum lagi naik." Belum lagi naik, buruk tuh. Pasti temen orang nang kalau aku naik, mudah-mudahan ini itu kan berniat bagus, mudah-mudahan sesuai realita ya dong. Mudah kalau lo naik karena mudahan jalannya bagus, niat baik. Ini belum naik lagi, belum terpilih dan niat buruk. Maka ketika inya mendaftar, ketika inya ini dah dianggap keburukan, niatnya buruk sudah. Bahkan kata Nabi, iya sama dasarnya. Orang ini kada berduit. Ini dalam hadis sahih, dalam Riyadhus Shalihin pun dikutip oleh Imam Nawawi. Orang ini miskin, cuma melihat orang kaya yang dermawan, kemana-mana bantu orang. Maka dalam hatinya tuh niat tuh, ya Allah, seandainya aku sugih juga, aku tuh nang kaya sidin juga. Kalau aku sugih juga, aku bakal sama kayak beliau tuh, bantu sana sini, bikinkan majelis sana sini, jalan gue gini kan ini. Maka dapat pahala niat yang sama, buat pahala. Cuma mungkin idkhalus sururnya kada dapat. Cuman niat pahalanya sama. Karena kelebihan orang bersedekah itu menggembirakan hati orang itu, plusnya di situ. Makanya sedekah itu amalan yang pasti menguntungkan, sekalipun riya. Ini riya nih. Sedekah ini supaya pengen dilihat orang, pengen disambat baik, pengen dipuji orang. Tidak ada pahala sedekahnya, tapi tetap dapat pahala menggembirakan hati orang. Siapa yang kada suka diberi duit? Maka minimal dapat itu. Nah orang ini kada dapat itu, cuma dapat kebaikannya. Kalau ini miskin dan melihat orang sugih macam kebaikan, lalu dia berniat kalau aku sugih juga aku akan begitu, dapat. Tapi sebaliknya kata Nabi, ini orang miskin ternyata melihat bos-bos yang berduit tapi kelakuan kada baik, menyabu langsung nukar sekilo, wah segram aja udah berapa juta, sejuta lebih. Wah ini ulun setahu ulun, karena ulun kemarin mengisi di BNN, Badan Nasional Narkotika. Jadi yang mendengar ini bebuhan bekas pemakai semuanya. Ulun tanyai berapa sekarang harganya, rupanya segram itu mahal, ini sejuta. Lalu tidak dikasih, iri. Aku kalau sugih juga pokoknya aku borong tuh bang itu barang itu aja. Maka belum lagi memakai,
sama dosanya sudah. Niat tuh niat. Makanya orang-orang bahari ulun perhatikan, dan ini bisa dipakai di wadah kita, karena ulun lihat tempat kita ini belum terpakai, itu kurang sebagian saja. Kalau orang tuh mau menikah, biasanya di Hadramaut itu kalau orang mau menikah, maka Habib ini yang bimbing, Habib Tuha, niat untuk memperbanyak keturunan yang soleh, niat untuk menyalakan sunnah Nabi, disebutkan semua cabang-cabang niat tuh. Nih belum kawin nih, kalau kawin ingati ketika hendak kawin pasang niat banyak-banyak, menjaga dari zina, menjaga dari mata yang liar, menjaga mudah-mudahan dapat keturunan yang soleh solehah, membantu umat Nabi Muhammad, menjaga, semua dipasangin niat baik-baik. Dan itu diejakan, disebutkan supaya membantu sini. Kalau tidak ingat niat, maka niat ketika sebelum akad, karena menikah ini kan ibadah seumur hidup. Kalau bagus niat di awal, maka beruntung sekali orang itu. Dan misalnya sampean buan pian jadi saksi menikah, jangan juga dipersusah, ulangi lagi orang gugup maka orang sudah kehandakan ulangi, biar sah aja, yang penting secara urupnya bersambut dengan ini, secara tradisi sudah bersaing bersambut, tunai bersambung, biar terbata-bata saja. Bahkan di tradisi ulama-ulama kita, Habaib Tuha itu dibimbing, aku terima nikahnya Siti ini ya, Siti Ropeah binti ini saja. Siapa Siti Ropeah binti? Disebut dibimbing itu. Qabil tuh nikah bil mahril madkur diejakan. Kurang apalagi kalau kita di sini sandat sedikit kan, ulangi lagi. Tidak ada pengaturan, cuma menahap. Nah, itu lagi berhati-hati nahap. Mungkin di situ aja ambilannya tuh. Kata Imam Haddad, seperti mana orang yang beramal kebaikan tapi niatnya yang jelek untuk mencari harta dan ke pangkat, ya sama akan merusak gitu. Fajtahid ya akhi antakuna niyataka fi ta'atika maksuratan ala bitigai wajhillahi ta'ala. Maka betul-betul wahai saudaraku, perhatikan, bersungguh-sungguhlah agar kamu menjadikan niat kamu di dalam taat itu hanya terbatas untuk mencari ridha Allah, bukan untuk dunia dan lain sebagainya. Wanmi bima tata'atahu minal mubahatil isti'ana ala ta'atillahi ta'ala, dan berniatlah kepada apa yang kamu kerjakan dari segala yang mubah untuk membantu taat kepada Allah. Makan, kalau kadang makan sakit, maka ketika makan niatkan untuk sehat, untuk kuat beribadah. Kalau tidak tidur susah kita, maka tidur niatkan untuk kesehatan dan lain sebagainya. Bekerja mubah aja niatkan supaya anak istri ada rezekinya lewat perantara kita, tangan kita, supaya terhindar dari meminta-minta, supaya terhindar dari mengemis dan lain sebagainya. Semua dipasang, maka jadi kebaikan. Jadi niatnya hanya untuk ini, akhirat, bukan hanya untuk dunia. Dunia bonusnya aja, dapat aja insya Allah tuh dunia. Dan terkadang kita terkadang dalam beribadah itu masih terselip nafsu terkadang. Makanya ada perkataan ulama menusuk hati, ananya tuh perkataannya kena di hati jar sidin. Kita nih berdoa aja dengan nafsu. Ya Allah ulun hendak ini, ya Allah ulun mau itu, ya Allah ulun. Ayo, dalam berdoa itu kita masih menyisipkan nafsu. Kapan kata beliau kita berdoa itu hanya untuk berdekat kepada Allah? Ya Allah, ulun ini banyak dosa. Ya Allah, mudahan rajin beribadah. Ya Allah, mudahan hati bersih ini. Itu kita jarang terbaca. Yang dalam doa aja terkadang kita masih terbimbing nafsu. Nafsu kita hendak rumah, nafsu kita hendak
hendak mobil, nafsu kita hendak emas, nafsu kita hendak segala dunia, nafsu kita hendak jadi pemimpin, nafsu kita hendak macam-macam, nafsu kita ini keinginannya terbawa dalam doa. Ya boleh aja bang, tapi bagi orang yang jeli dalam kehati-hatian itu artinya masih terbimbing nafsu itu dalam ibadah. Kapan waktunya kita berdoa pengen dekat dengan Allah? Karena kita terkadang mintanya macam-macam jadi. Ya, makanya kalau kita berdoa, orang yang berdoa terkadang ulun lebih suka kita kadang kalau lagi kumpul orang banyak, kayak kalau bisa orang baca doa. Kenapa? Kalau orang yang baca doa kita tidak minta apa-apa, kita hanya mengikut dengan permintaan orang itu. Artinya nafsu kita kada bermain tuh. Kita hanya seandainya orang itu menyebutkan sama dengan keinginan yang kita inginkan tuh bonus saja. Tapi kalau kita yang berdoa kita bisa dengan nafsu kita berdoa tuh. Tapi kalau orang yang berdoa kita mengaminkan aja, nafsu kita bebas tuh. Kita hanya mengikut orang saja. Sama kalau kita sembahyang sendirian, terkadang nafsu kita pengen cepat, hendak baca ini bagus bang, bagus. Tapi ketika kita berjamaah dan orang yang jadi imam, kita makmum, mau cepat nggak bisa, mau berlambat nggak bisa. Artinya nafsu kita pun terkekang. Nah itu hebatnya kebersamaan itu nih. Makanya ujar guru kami dulu, Habib Umar itu kalau mengirim santri ke pedalaman dakwah selalu mengangkat satu pemimpin. Berempat nih misalnya, bertiga berjalan ke kampung sana, disuruh ceramah, dipilihkan tuh satu pemimpinnya, jangan sampai berkekawanan tidak ada yang memandu. Sampai artinya supaya nafsu yang kita ini terkekang dengan kawan ini nih. Nanti bergantian tuh. Karena kalau berjalannya berikut hari berikutnya siapa lagi jadi yang mimpin. Jadi mau kemana, mau ngapain, masak apa, ini yang menentukan nafsu kita terkontrol dengan ini. Itu hebatnya yang mendidik. Wa'lam, ketahuilah annahu yatasawwaru ayyajtami'a fil amalil wahidi niyatun katsiratun. Ketahuilah memang bisa ada gambarannya bahwasanya terkumpullah di dalam satu amal tapi niatnya banyak, boleh. Amalnya satu aja tapi banyak. Niatnya hendak berhutang. Niatnya mau berhutang, pergi ke tempat orang mau berhutang nih. Tapi niatnya ya Allah ulun ini silaturahim ya Allah. Ya Allah ulun ini berniat hutang ini supaya tidak mengambil yang bukan hak ulun. Baik berhutang daripada mencuntan. Artinya ketika berjalan ini mau berhutang tapi pahalanya banyak. Tapi memang niatnya itu nah. Makanya kata beliau satu amalan bisa tercakup niat yang banyak dan semua sah saja. Termasuk dulu guru kami juga memadahi kalau nya bersesapu tuh sama tuh bisa. Nah ibu-ibu nih cilacil nyapu, niatkan untuk membersihkan hati, niatkan mengamalkan kebersihan sunnah Nabi. Makanya nyapu tuh bukan sekedar pahala menyapu aja, pahalanya plus. Jadi niat tadi bang. Makanya setiap kajian para ulama kita, fikihnya ke hadisnya ke tasawufnya ke, pasti di awal-awal kitab mereka yang mereka bahas masalah niat. Hadis pun coba lihat ulama-ulama kita menyusun kitab hadis rata-rata juga diawali dengan nih niat. Paling kadang mukaddimahnya pasti ada niat. Setiap ulama kita begitu. Karena pentingnya niat. Bahkan ulama kita ada menulis kitab namanya Kitabun Niat. Ulun kada bisi belum. Cuma memang ulun lihati memang kitab itu tebal tuh. Amunnya kitab yang kita baca ini mungkin 3 kali kitab ini tebalnya. Hanya membahas perkara niat. Yo hebatnya niat ini. Niat hendak berhaji. Wah rupanya corona. Maka umur sudah 63 tahun, maka berbatas. Kalau sekarang 65 enggak boleh lagi sudah. Karena dia khawatirkan di sana bakal ini. Padahal kita siap aja bang meninggal di mana aja. Bahkan mungkin meninggal di sana impian. Karena orang meninggal di tanah haram itu ketika ada Dajjal dibangkitkan di hari kiamat, semua manusia dibangkitnya aman dari fitnah Dajjal. Nah, Dajjal itu kan bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Makanya jangan tertipu dengan orang yang sakti-sakti.
Dajjal tuh saktinya sesakti-saktinya. Orang yang sudah meninggal dibangkitkan lagi, bisa dihidupkan lagi deh. Itu nah, orang tuamu, coba tanya orang tuamu, aku ini betul tuh. Kita tanya orang tua kita, betul jadinya Dajjal nih. Karena emang ini bukan orang tua kita, cuma permainan Dajjal dia. Hebatnya Dajjal itu. Tapi orang yang meninggal di sana ini aman dari fitnah Dajjal. Ini tanah haram itu. Tapi karena emang niat sudah ada, cuma takdirnya belum ada. 63 pas corona 2019, 2020, 2021 masih belum. Pas 2022 mau tulak giliran dia pas 65 lewat 2 bulan, nama di blacklist, dihapus. Ada di Indonesia. Harusnya berangkat sebelum corona, cuma gara-gara corona tertunda. Pas selesai corona umurnya lewat, coba. Tapi niatnya sudah. Dan niatnya itu betul. Kenapa? Karena sudah dengan daftaran. Kalau cuma berniat belum ada menabungnya, tidak ada, mendaftarnya tidak ada, cuma berniat aja. Ini masih cita-cita, masih. Niat itu ada, ekspresinya ada actionnya ada bukti kerjanya, itu niat. Makanya niat itu terletak di awal perbuatan. Kalau kita berniat plus kita mendaftar, niatnya tuh walaupun sedang aja ada ngumpulkan duit, atau ngumpulkan duit itu rumah menabung 100.000 sebulan, apa nih dikumpulkan untuk naik haji. Nah niat kita tuh sampai dah. Tapi kalau kita masih bawa niat aja, kok nih kok udah naik haji, nah, cita-cita itu cita-cita dalam bahasa Arab namanya azam, bukan niat. Wa yakunu lil amili likulli niyatin sawabun tamun, likulli niyatin sawabun tamun. Dan bagi orang yang melakukan niat tadi maka dapat pahala sempurna sama. Misaluhu minat, misalnya dia berniat ketika membaca Al-Quran munajatullahi ta'ala, munajat kepada Allah, hendak bermunajat, ya Allah ulun dibaca Quran munajat. Dia meniat lagi apa? Baca Quran apa supaya berbicara kepada Allah, sama. Niat lagi untuk mengeluarkan ilmu-ilmu dari Al-Quran, karena Al-Quran ini sumbernya ilmu. Kalau orang itu paham dengan keilmuan Islam, ketika membaca bukan sekedar membaca tapi otaknya tuh main. Wah ini ketika membaca ini diulanginya lagi karena bacaannya lain tuh, anunya faedah-faedahnya tuh, dan oh ini untuk hukumnya ini, ternyata oh ini gini. Itu setiap orang membaca pintar ini terkeluar. Nah ini berniat bukan hanya membaca iya, untuk munajat iya, kemudian untuk berdialog kepada Allah iya, untuk mengeluarkan ilmu iya. Niatnya apa lagi? Meniat supaya mengambil manfaat orang yang mendengar dan orang yang menyimak. Karena kalau kita baca Quran bersuara nih, orang yang mendengarkan bacaan Quran berpahala tuh. Itulah makanya kalau kita berkumpul dengan orang soleh, minimal kecipratan untungnya. Ini tengah malam bangun berdoa. Kalau berdoa kadang mungkin doa sorangan, namanya orang soleh. Karena kalau baca Quran terdengar kita, inya bermajelisan terumpat kita, inya bersedekah terumpat, semua tuh untungnya itu. Mendengarkan orang baca Quran pahala, apalagi menyimak. Nah, dia ketika baca Quran niatnya ya Allah supaya orang yang mendengar dapat manfaat. Jadi sekian banyak niatnya baca Quran, pahalanya berbagai macam pahala. Padahal baca Quran aja beda dengan orang sekedar baca, pahala aja. Si A nih membaca aja, si B dengan pasang niat, maka sama yang dibaca, sama berhentinya di mana, mulainya di mana, bahkan lambatnya pun sama, cepatnya pun sama, intonasinya sama, lagunya sama, pahalanya beda. Apa yang membedakan? Niatnya itu, nah, dan seterusnya. Makan, menjunjung perintah Allah. Kenapa? Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya Allah, ulun makan halal. Karena pian yang menyuruh. Bagaimana Allah menyuruh, wahai orang-orang beriman, makanlah dari yang baik-baik dari apa yang kami berikan kepada kalian. Jadi bukan hanya halal. Kenapa berpilih makan nih? Sidin nih kadang mau makan daging, kenapa? Oh rupanya sidin itu kolesterol. Jadi atau darah
tekanan. Oh ternyata bepilih nih saruan bepilih. Adakah aku ayam aja tanya. Nah kalau diniatkan untuk ini pahalanya karena Al-Quran yang menyuruh, wahai orang beriman, makanlah dari yang baik, thayyib, bukan hanya halal tapi makanya halalan thayyiban. Si bini suruhnya, dek ya, ke pasar beli ini, jangan beli inilah kacang panjang, asam uratku lagi naik, jangan beli ini, nanti ini. Menyuruh tuh dengan niat menjunjung perintah Allah, menyuruh pun dapat pahala, menyuruh. Apalagi bini yang ke pasar memilihkan laki, nih aku jangan ini laki penyakitnya ini pantangannya ada, maka bini ini ketika belanja udah dapat pahala, membantui laki, menggembirakan laki, memilihkan makanan, tambah lagi niatnya dengan ini. Dan dia berniat misalnya untuk takwa kepada taat Allah kuat, dan dia niatkan lagi untuk apa, supaya mengeluarkan rasa syukur dan lain sebagainya. Kulu mir rizqi rabbikum washkurulah, makanlah dari rezeki Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Mensyukuri nikmat sesekali. Yang satu beli baju baru, ikut tradisi aja, mentang-mentang hari raya lalu baju baru. Yang satu lagi beli baju baru, mumpung ada duit THR, mensyukuri nikmat, tahadus bin, ketika makai lagi kenapa pakai baju baru, tahadus bin nikmah. Maka sama-sama pakai baju baru tapi beda pahalanya, niatnya. Ini yang kita sering lupa, sering lupa kita nih. Faqis ala hadainil mithalaini ma'adahuma minat ta'ati wal mubahat. Maka cari aja lagi contoh-contoh yang lain, perbanyaklah dari memperbagusi niat bersungguh-sungguhnya. Ini tugas kita tuh itu pengajian tulak, tapi lupanya kita tuh lupa ya. Jadi apa amalannya supaya jangan lupa. Di antara amalan supaya jangan lupa itu baca sabbihisma rabbikal a'la. Nanti ketika di ayat sanuqri'uka fala tansa, ulangi 3 kali atau 7 kali di antaranya. Apalagi ya al-a'la. Bisa juga kata guru kami baca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Itu tapi itu di waktu subuh sebelum terbit fajar, sebelum orang azan subuh, itu kan beratnya tuh. Sebelum orang azan baca di akhir surah Al-Imran lah, inna fi Al-Imran inna fi khalqis samawati wal ard. Atau ada juga di Baqarah di lembar kedua bagian atas, nah itu lembar kedua atau lembar keempat bagian ya, lembar pokoknya masih di juz 1 ada juga tuh inna fi khalqis sama, itu sama. Intinya apa? Hafali, diingati. Itu biasanya lagi tuh langsung dikerjakan, kita belajar ini langsung kita amalkan tuh, menguatkan itu. Kalau makanan ujar ulama kita diantaranya sering-sering minum madu, bagus sih hafalan. Ujar guru kita lagi, Perancaki baca Quran, orang yang ketujuh baca Quran kada pernah pikun di waktu tuhannya. Orang yang hobi, yang rancak baca Quran, mungkin ada amalannya baca Quran, maka tidak pernah pikun. Dan jarang memang kita temukan ada orang pikun yang memang di mudanya suka baca. Makanya orang penghafal Quran tuh jarang ada yang pikun, kecuali ketulahan dengan Qurannya. Mudah-mudahan lah kita kada pikun berataan. Ya, kalau kita baca sabbihisma rabbikal a'la disampai sanuqri'uka fala tansa, ulangi jatuh 3 kali ke 7 kali ke ulangi. Itu di antara amalannya. Jangan tidur di waktu pagi.
kita berat ya tuh. Minimal kalau mau tidur tunggu matahari terbit, jangan tidur sesudah subuh. Memang ujar Nabi jangan tidur sehabis sembahyang subuh sampai terbit, karena itu mewarisi kepakiran. Tapi kan memang Nabi bicara ketika itu orang belum ngerti ilmu kedokteran. Oh udah, orang sami'na wa ata'na aja. Ternyata ilmu kedokteran kalau tidur pagi itu menyumbat saraf kekuatan apa ini. Akhirnya orang itu lelet berpikir. Saraf itu tuh lelet berpikir, orang berdagang pintar, ini tuh bunguli terus. Logikanya nangke itu, karena Nabi hanya menyebutkan kalau orang tidur pagi mewarisi fakir. Kenapa? Karena orang ini dikhawatirkan kada cerdas. Jadi berarti mengurangi kekuatan hafalan kalau tidur waktu subuh, sama tidur habis asar mewarisi gila, bisa lielung. Kalau ada apa-apa sekali-sekali beruduk berkali-kali, memang dampaknya kada mungkin kada gila waktu itu, cuma tuh hanya pikun, bisa jadi sering tidur di habis asar. Ya kalau bujur-bujur teguringan, bujur-bujur sesekali, yang bujur-bujur sesekali, ya kadang bisa juga sesekali, ini bahasanya sesekali tapi setiap minggu setiap minggu sesekali, setiap minggu sekali. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kenikmatan dunia akhirat, berkah hidup kita. Mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa-dosa kita, Allah tutup aib kekurangan kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita. Mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Kita bertahlil setumat ala hadhihi niyah wa ala kulli ma nabi sadafus sadi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana wa ya kana astagfirullah. Suratul ladzina